ketemu hukum. Let's talk. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asyarudin. Saya selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum di Universitas Mulia. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syafira Amalia Fitriani, dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Dinka Albika Kasih. Saya seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iladi Pasyarahma Putri, selaku Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia. Halo, nama saya Aisyah Nazwa Karisa, saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zagar Fauza Rusdi dari Program Studi Hukum, kelas Hukum 1A. Perkenalkan, nama saya Melisa Rahmah, saya dari Prodi Hukum dari kelas HKM 1. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alicia, saya dari Fakultas Hukum, kelas HKM 1A. Perkenalkan, nama saya Ikma Citra Oktadena, saat ini saya mahasiswa semester 3 Prodi Hukum. Perkenalkan, nama saya Yusrianti Pandi Padang dari HKM 3J. Jadi menurut saya kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih terjadi. Yang pertama karena adanya budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini di mana para laki-laki ini merasa dirinya itu lebih dominan daripada perempuan, yang menjadikan mereka semena-mena terhadap perempuan tersebut. Dan juga di mana perempuan ini mereka merasa takut saat ingin melapor, mendapatkan stigma sosial, dan juga mereka takut akan mendapatkan pengancaman dari pelaku tersebut. Menurut saya faktor utamanya itu karena kurangnya edukasi kesetaraan gender dan budaya patriarki yang masih kuat dan banyak korban yang masih takut untuk melapor. Menurut saya kekerasan terhadap perempuan itu masih sering terjadi karena adanya bermacam-macam faktor seperti budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi paling rendah. Kurangnya pendidikan tentang kesetaraan gender juga menjadi salah satu faktornya. Lemahnya penegakan hukum dan stigma sosial terhadap korban membuat banyak sekali pelaku tidak jerah. Faktor ekonomi dan ketergantungan dengan pelaku juga ikut memperburuk situasi. Terjadinya kasus kekerasan karena biasanya ada ketimpangan kesetaraan gender. Misalnya karena laki-laki lebih dominan, jadi laki-laki itu sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Jadi di sini jadi sebagai objek kekerasan seksual atau apapun gitu. Jadi faktornya karena kesetaraan gendernya itu sendiri. Menurut saya kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih sering terjadi di Indonesia karena salah satu faktor utamanya adalah karena ketimpangan ekonomi. Banyak perempuan yang secara finansial bergantung pada pelaku sehingga sulit keluar dari situasi kekerasan. Misalnya, perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap sering bertahan karena takut kehilangan nafkah. Jadi di Indonesia itu terkenal adanya yang namanya patriarki. Jadi mereka masih mengutamakan laki-laki itu sebagai raja dan perempuan masih di bawahnya. Jadi banyak kekerasan seksual itu terjadi karena ketidakseimbangan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian adanya ketidaksetaraan gender ini juga akhirnya menormalisasikan kekerasan bahkan di lingkungan keluarga itu pun sendiri, sehingga banyak kekerasan seksual itu sebenarnya terjadi di lingkungan terdekat dibandingkan terjadi di lingkungan luarnya atau bahkan di lingkungan luar dari keluarga seperti itu. Menurut saya yang pertama adalah karena kita terlalu sering hidup dalam budaya yang menormalisasikan kekerasan. Biasanya kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, kekerasan adalah hal yang umum, kekerasan adalah urusan pribadi, urusan rumah tangga yang seharusnya tidak dicampuri oleh sembarang orang. Padahal sejatinya kekerasan tersebut harus dibela, kekerasan tersebut harus disuarakan sebagai bentuk perlawanan terhadap koreksi atas kekerasan. Yang kedua adalah ketimpangan kuasa. Umumnya pelaku biasanya memiliki posisi baik secara emosional, ekonomi maupun relasi, yakni dalam hal ini pelaku memiliki dominasi terhadap korban sehingga korban lebih sering bungkam dan memilih untuk diam karena adanya ketimpangan relasi. Dan yang ketiga adalah perlindungan hukum yang masih lemah, yakni seringkali korban dihadapkan tidak hanya dengan pelaku, melainkan dengan lingkungan, dengan hukum yang berjalan, dengan lambannya proses, sehingga seringkali korban lebih memilih untuk berhenti atau menyerah di tengah jalan. Faktor utama
kekerasan perempuan yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua mungkin faktor budaya, yang ketiga faktor tentang bagaimana seseorang lelaki yang mendominasi terhadap keluarganya, seperti itu. Dan kenapa bisa terjadi faktor-faktor tersebut? Yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena banyak sekali kekerasan perempuan itu dilakukan oleh suaminya sendiri, sehingga terjadilah sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu adalah faktor utama, yang paling utama adalah faktor ekonomi. Ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, ini tidak berhenti di level, oh ini kasus individu. Tidak, kita bicara pada level struktural, budaya, dan institusional yang kita sebut sebagai kekerasan struktural. Berapa banyak aturan, undang-undang, adat istiadat, dan tradisi yang diskriminatif. Dalam UU Perkawinan, perempuan tidak diposisikan sebagai mitra yang setara. Karena dibakukan bahwasannya istri adalah pengelola urusan domestik di bawah kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Akibatnya apa? Ketentuan ini membawa konsekuensi timpangnya pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pembagian peran yang tidak setara, dan sampai pembenaran atas kontrol suami terhadap tubuh istri. Jumlah anak seringkali harus mengikuti kemauan laki-laki. Ketika tubuh istri tidak memenuhi kehendak laki-laki, tidak bisa memberikan keturunan, suami diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan poligami. Kemudian kekerasan paling ekstrim contohnya adalah pembunuhan terhadap perempuan. Bukan sekedar pembunuhan, kami menyebutnya sebagai femisida, pembunuhan berbasis gender yang dimotivasi oleh rasa kepemilikan. Sayangnya hal ini belum diakomodir dalam undang-undang. Pengaruh struktur-struktur ini memiliki pengaruh sadar dan tidak sadar terhadap cara berpikir dan berperilaku seseorang. Orang-orang yang dibesarkan dalam struktur-struktur ini kemudian mempertahankan struktur tersebut, menciptakan siklus yang memastikan seksisme terus ada dan diekspresikan, yang pada gilirannya mempertahankan kekerasan terhadap perempuan yang timbul dari seksisme tersebut. Masih banyak norma dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan adalah manusia kedua, sebagai objek, bukan individu utuh seperti laki-laki yang bisa bertindak sebagai subjek. Pertama itu banyak faktor ya, tidak hanya dari satu faktor. Terutamanya itu pertama faktor sosial budaya. Jadi sosial budaya di Indonesia ini, karena corak kebudayaan di Indonesia ini rata-rata menggunakan corak patriarki, laki-laki sebagai pemimpin di dalam suatu keluarga. Untuk itu salah satunya yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual terutamanya di di Indonesia ini itu karena laki-laki yang sebagai pemimpin itu mendominasi sistem yang pertama dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Jadi apabila terjadi kesalahan itu, kecenderungan yang disalahkan itu adalah perempuan. Itu karena faktor sosial budaya. Yang kedua karena gender. Jadi perempuan kerap kali dianggap lemah di dalam sistem atau tatanan terkait dengan gender. Perempuan itu dianggap sebagai tidak mempunyai pilihan tersendiri, tidak bebas mengambil keputusan, ataupun bahkan seringkali sebagai memperberat dalam tanda kutip ekonomi dalam suatu keluarga, karena kebanyakan di dalam satu keluarga, lingkupnya di Indonesia itu kebanyakan yang mencari nafkah atau yang bekerja itu laki-laki. Jadi wanita atau perempuan di sini tidak bisa mempunyai sikap tersendiri seperti itu untuk mengambil keputusan. Kerap kali alasan-alasan tersebut itu yang kerap menjadi sebuah dasar atau faktor terjadi kekerasan seksual di Indonesia. Untuk sikap saya sendiri, Kak, tentunya saya akan memberikan sikap empati kepada mereka dan juga mendengarkan secara baik-baik tentang keluh kesah mereka, dan juga saya akan membantu mereka untuk ke pihak yang lebih berwenang untuk menangani kasus tersebut. Yang pertama pastinya saya akan mendengarkan terlebih dahulu tanpa harus menghakimi, lalu saya memastikan dia aman secara emosional dan mengarahkan dia untuk kelayanan profesional. Sudah jelas saya akan dengan siap bersedia menjadi pendengar semua cerita korban tanpa menghakimi dan memberikan pengertian serta memastikan korban merasa aman untuk bercerita dengan saya. Saya bisa mengambil sikap, saya akan memberikan dukungan tanpa menghakimi dan membantu korban terhubung dengan bantuan ekonomi maupun hukum. Contohnya mendampingi korban mencari layanan bantuan atau
tempat aman yang mengurangi ketergantungan finansialnya pada pelaku. Tentunya kita harus membantu korban tersebut, kita harus memvalidasi emosinya, memvalidasi bagaimana cara jalan keluarnya. Tentunya kita juga membantu dia dalam proses hukum, dalam proses menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu dihakimi atau dijudge oleh netizen, oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin dari karena faktor dia cara berpakaian, cara dia bergaul dengan orang-orang sekitarnya. Padahal korban kekerasan seksual tersebut itu dibutuhkan adanya dukungan tanpa adanya menghakimi. Dan ini juga membantu korban untuk mengakses layanan juga. Jadi kita bisa membawa dia ke tempat sarana pemberdayaan perempuan dan anak. Itu juga membantu banget bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain mereka bisa reach out ke orang-orang terdekat selain sahabat, ataupun mungkin orang-orang seperti tenaga kerja dan pendidikan seperti guru ataupun dosen, seperti itu. Baik, mungkin bukan hanya untuk sikap saya, tetapi sikap kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulia, yakni ada pun langkah-langkah yang kami lakukan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, yakni yang pertama adalah percaya pada cerita. Itu adalah yang paling penting, karena ketika kami menerima laporan dan percaya pada cerita korban, di sini kami menampung segala bentuk hal yang terjadi pada korban. Selanjutnya yang kedua adalah memastikan keselamatan dan menjaga kerahasiaan yang telah terjadi atau yang menimpa korban. Yang ketiga adalah kami mengkaji segala laporan yang telah masuk, segala laporan yang sedang kami jalani, segala laporan yang telah kami tindaklanjuti, dan selanjutnya menyuarakan beberapa laporan yang telah masuk untuk masuk pada tahap selanjutnya, yakni fasilitasi audiensi. Gimana sikap saya? Sebenarnya ketika berbicara perempuan itu adalah sesuatu yang sangat dianugerahi oleh Tuhan ya. Jadi saya pun merasa sedih ketika ada perempuan yang direndahkan atau yang dilakukan kekerasan, karena saya juga mempunyai istri, anak perempuan juga, dan saya mempunyai ibu. Jadi sikap saya adalah, yang saya mau adalah ketika seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan, saya menginginkan bahwa pelaku tersebut dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Karena saya berada di lingkungan kampus, tentu saja jika kekerasan terjadi pada sivitas akademika, saya akan berusaha membantu korban untuk melaporkan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang biasa disingkat Satgas PPKS. Nah, tim ini punya tanggung jawab pertama, memberi ruang tempat pengaduan, ruang yang aman bagi korban. Secara fisik yang aman tuh bagaimana? Ruangannya harus private. Kemudian tim Satgas PPKS sendiri harus menghindari pola pikir yang dominan. Seperti apa? Seringkali korban kekerasan seksual itu takut melapor karena pertanyaan yang sering diajukan itu justru jangan-jangan kekerasan sering terjadi karena korbanlah pemicunya, seperti pakaian. Atau tidak berperspektif korban dengan pernyataan mungkin itu bentuk kasih sayang. 2. Pendampingan. Ini tidak akan selesai dalam satu waktu, karena rasa malu, merasa kejadian itu adalah aib, menganggap diri sendiri kotor adalah konflik internal yang dirasakan oleh korban. Kekerasan seksual itu diwanti-wanti jangan sampai terjadi karena bisa membuat korban kalut dengan framing yang mereka buat terhadap diri mereka sendiri. Nah, terhadap hal tersebut, tim Satgas PPKS memiliki tugas mendampingi secara emosional, psikologis, dan sosial untuk pemulihan trauma. Yang ketiga, ada perlindungan korban, menjauhkan pelaku dari korban. Jadi titik beratnya harus pada pelaku. Perlindungan harus bersifat mudah, tidak memberatkan, dan tidak menimbulkan beban berlapis bagi korban. Fokusnya bukan mengurung perempuan dari dunia luar, tapi menciptakan dunia luar yang aman bagi perempuan. Oke, sikap pertama itu tidak hanya menurut saya, tapi juga menurut teman-teman sekalian. Yang pertama itu pastikan keselamatan korban sebagai seorang wanita, juga sebagai seorang korban kekerasan seksual utamanya ya. Pastikan keselamatannya dulu. Apabila korban itu meminta perlindungan kepada kita, dipastikan tempat atau sarana untuk kita mendengarkan cerita beliau selaku sebagai korban itu aman.
Lalu apabila kita dimintai atau dijadikan tempat untuk bercerita, kita itu juga harus menjaga kerahasiaan dari cerita korban, seperti itu. Lalu yang utamanya lagi adalah tunjukkan sikap empati kita sebagai seorang pendengar yang baik. Itu hal-hal yang utama apabila kita dimintai pendapatkah atau dimintai pertolongan apabila seseorang perempuan datang kepada kita sebagai korban kekerasan seksual. Dan kita utamanya sebagai seorang hukum, orang yang paham hukum, orang yang mengerti hukum, itu ada pusat pelayanan yang disebut dengan SAPA, SAPA besar semua 129. Itu kita sarankan korban untuk menghubungi di nomor 129 untuk bisa membuat pengaduan kepada pihak terlapor untuk bisa diproses lebih baik lagi, seperti itu. Lalu dengan cara ada lagi mengisi formulir-formulir di dalam SAPA itu atau SAPA itu di 129, seperti itu. Tadi di nomor telepon 129 itu untuk pengaduan apabila seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu ada layanan untuk WhatsApp atau pesan singkat itu di 08-111-129-129. Ya, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan mahasiswa. Salah satunya adalah membuat sebuah kajian atau seminar skala tinggi internasional maupun nasional tentang bagaimana sebenarnya hak-hak perempuan tersebut agar tidak terjadi lagi kekerasan atau angka tertinggi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tersebut. Pertama, mulailah dari apa yang sudah diketahui oleh orang. Belajarlah dari pengalaman mereka dan opini mereka. Dari situ teman-teman bisa bawa ke dalam diskusi-diskusi inklusif di mana tidak hanya melibatkan mahasiswi tapi juga mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan kesadaran bahwasanya inilah yang dinamakan kekerasan seksual. Ini hak perempuan. Dan ini konsekuensi yang akan terjadi pada pelaku. Peran penting bagi mahasiswa untuk upaya pencegahan apabila terjadi kekerasan seksual itu yang utamanya adalah selaku mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, itu memberikan edukasi dan penyuluhan hukum, baik itu di tingkat-tingkat komunitas ataupun misalnya bekerja sama dengan LSM atau bantuan hukum. Itu yang pertama. Lalu sosialisasi apa yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya terhadap perempuan maupun anak, itu sosialisasi tentang Undang-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada di Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Lalu selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi ada pendampingan dan bantuan hukum bila mana sudah sangat jauh si korban ini menjadi korban kekerasan seksual untuk ditindaklanjuti. Nah, sebagai seorang mahasiswa hukum itu berusaha memfasilitasi atau mendampingi korban supaya memberikan bantuan hukum atau konsultasi awal seperti itu. Karena kan kalau mahasiswa hukum itu baru bisa untuk diajak bercerita ya. Kalau misalnya untuk melakukan bagaimana sih upaya hukumnya itu kan kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Itu selanjutnya ada advokasi kebijakan apabila di dalam kebijakan hukum atau payung hukum terhadap perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan itu masih lemah dalam tanda kutip ataupun belum efektif seperti itu bagaimana seorang mahasiswa hukum menyuarakan kepada pihak-pihak terkait supaya memperjelas atau memperkokoh lagi payung hukum terhadap kasus-kasus atau korban-korban pelecehan kekerasan seksual, mohon maaf. Seperti itu. Yang kedua, sebagai mahasiswa hukum itu bisa melakukan penelitian empiris maupun publikasi ilmiah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk pesan saya terhadap korban-korban yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan, pesan saya tetap kuat dan tetap semangat teman-teman, karena dimanapun kalian berada pasti keadilan itu akan selalu datang. Yang pastinya jika kalian orang yang benar dan jika kalian ada di pihak yang benar, pasti keadilan selalu akan datang kepada kalian. Maka dari itu tetap kuat dan tetap bersabar teman-teman. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak bersalah. Semoga kamu mendapatkan dukungan yang layak, proses hukum yang adil, dan ruang yang aman untuk pulih untuk diri sendiri. Untuk teman-teman di luar sana
yang menjadi korban. Saya harap kalian tetap kuat dan percaya bahwa kekerasan yang kalian alami ini bukan kesalahan kalian. Kalian semua berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Jangan takut mencari perlindungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua, dan teman, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga hukum. Sudah pasti banyak pihak yang akan mendukung dan siap memfasilitasi dan memperjuangkan kalian. Women must support women, look after each other, and trust each other. Untuk korban yang sedang berjuang menghadapi keadilan, bahwa itu adalah hak kalian berpendapat, hak kalian berbicara, bahwa itu seharusnya tidak terjadi kepada kalian. Pesan saya kepada perempuan yang mendapat kekerasan, untuk para korban saya berharap kalian ingat bahwa kemandirian ekonomi bisa menjadi langkah awal untuk bangkit. Banyak komunitas dan lembaga yang siap membantu, misalnya pelatihan kerja gratis atau bantuan modal usaha kecil. Untuk para korban di sana yang telah mengalami kekerasan seksual, Anda tidak salah dan Anda tidak sendiri. Masih ada orang-orang di sekitar kalian yang peduli dengan kalian dan bisa bantu kalian. Jadi jangan segan ketika kalian telah mengalami kekerasan seksual, entah di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan instansi yang kalian berada. Jangan pernah takut. Kalian masih ada orang-orang sekitar yang masih peduli dengan Anda dan sayang terhadap Anda. Teman-teman, untuk para korban, saya dan kami semua ingin Anda tahu satu hal, bahwa korban tidak bersalah. Apa yang menimpa Anda adalah kejahatan, bukan aib yang perlu disembunyikan. Meski jalannya berat dan seringkali sendiri, suara Anda berharga dan keberanian Anda adalah bukti bahwa pelaku tidak akan pernah memenangkan cerita ini. Tetap berdiri tegak, bukan karena Anda tidak terluka atas perlakuan para pelaku, tetapi karena Anda menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Dan untuk kita semua, teman-teman, perlu diingat bahwa karena diam pada akhirnya adalah bentuk keberpihakan, dan kami memilih keberpihakan kepada korban yang berani bersuara. Iya, saya selalu respect terhadap korban-korban yang terkena kekerasan. Apalagi konteksnya adalah kekerasan dalam perempuan, yang seperti saya bilang tadi bahwa saya sendiri terhadap perempuan sangat respect sekali, karena saya juga masih mempunyai ibu, istri, dan anak saya juga perempuan, sehingga saya selalu memposisikan diri bahwa ternyata laki-laki itu tidak kuat sama sekali, teman-teman. Maka yang paling kuat adalah perempuan. Perempuan itu bisa melahirkan seorang manusia, tetapi laki-laki tidak. Maka saya tidak bisa berpesan terhadap korban, tapi saya selalu respect terhadap korban yang terkena kekerasan seperti itu. Ini bukan kesalahan kamu. Kekerasan seksual terjadi karena pelaku telah gagal dalam memenuhi kewajiban hukum dasarnya, yaitu menghormati atau menghormati integritas dan otonomi tubuh orang lain. What was taken from you matters, but it doesn't define your future. Pesan saya pribadi itu, apabila seseorang yang sekarang tengah berjuang ataupun mungkin belum mau untuk speak up karena dirinya menjadi korban kekerasan karena malu kah atau dicap negatif oleh orang lain seperti itu, yang pertama tetap tegar, tetap kuat untuk menghadapi keadaan yang sekarang, lalu berani untuk melapor. Jadi jangan diam. Kalau diam, kita tidak tahu kalau diri kita ini menjadi korban. Nanti pelaku itu makin merajalela seperti itu. Lalu jangan berhenti berharap pada keadilan. Saya sendiri seorang muslim, di dalam surat Ali Imran ayat 172 itu tercantum ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah cukuplah Allah menjadi penolong kita, dan sebaik-baik penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.